Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel, yang akan memandu kawan-kawan semua, dalam pembahasan soal-soal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023, dengan formasi jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, dengan tema konsep dasar manajemen layanan TI, manajemen katalog dan operasional layanan TI. Jika teman-teman membutuhkan modul soal P3K yang lebih lengkap untuk semua formasi jabatan, dapat menghubungi link di deskripsi. Harganya hanya Rp50.000, yaitu berupa e-book yang meliputi soal-soal teknis atau kompetensi bidang, TIU, TWK, TKP, manajerial, sosial kultural dan wawancara. Seluruh soal dan pembahasan berdasarkan kisi-kisi dari Panselnas CASN Kemenpan RB. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Soal nomor 1. Manajemen katalog merupakan salah satu proses yang penting dalam manajemen layanan TI. Salah satu manfaat dari proses ini adalah A. Meningkatkan efektivitas operasi layanan TI. B. Meningkatkan kualitas layanan TI. C. Meningkatkan kepuasan pengguna. D. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TI. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah D. Manajemen katalog membantu memastikan bahwa sumber daya TI yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif. Melalui manajemen katalog, organisasi dapat mengelola dengan baik inventaris aset TI, mengidentifikasi dan mengelola dependensi antar aset, serta memberikan informasi yang diperlukan bagi pengguna untuk memilih dan menggunakan layanan TI yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Soal nomor 2. Salah satu tujuan dari operasional layanan TI adalah A. Meminimalkan risiko layanan gagal. B. Meningkatkan efektivitas komunikasi internal. C. Mengelola kebutuhan bisnis yang berkaitan dengan TI. D. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan layanan TI. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah A. Tujuan operasional layanan TI adalah meminimalkan risiko layanan gagal. Melalui operasional layanan TI yang efektif, organisasi dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko terkait layanan TI sehingga dapat memberikan layanan yang handal, stabil, dan responsif kepada pengguna. Soal nomor 3. Konsep dasar dalam manajemen layanan TI mencakup beberapa elemen penting seperti A. Manajemen kebutuhan pengguna. B. Manajemen biaya layanan TI. C. Manajemen risiko teknologi informasi. D. Manajemen pengembangan perangkat lunak. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah A, B, C. Konsep dasar dalam manajemen layanan TI meliputi manajemen kebutuhan pengguna, manajemen biaya layanan TI, dan manajemen risiko teknologi informasi. Manajemen pengembangan perangkat lunak lebih berkaitan dengan domain manajemen pengembangan perangkat lunak, bukan manajemen layanan TI. Soal nomor 4. Salah satu manfaat yang diharapkan dari penerapan manajemen layanan TI adalah A. Meningkatkan efisiensi proses bisnis. B. Meningkatkan kecepatan akses internet. C. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data. D. Meningkatkan performa perangkat keras. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah A. Salah satu manfaat yang diharapkan dari penerapan manajemen layanan TI adalah meningkatkan efisiensi proses bisnis. Melalui manajemen layanan TI yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis mereka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Soal nomor 5.
Proses manajemen katalog berfungsi untuk A. Mengelola informasi pelanggan. B. Mengidentifikasi dan merencanakan layanan TI yang akan disediakan. C. Mengontrol akses pengguna terhadap layanan TI. D. Menentukan persyaratan performa layanan TI. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah B. Proses manajemen katalog berfungsi untuk mengidentifikasi dan merencanakan layanan TI yang akan disediakan. Melalui proses ini, organisasi dapat mendokumentasikan dan mengelompokkan layanan TI yang ada, serta memantau dan mengelola portofolio layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Soal nomor 6. Salah satu aspek kunci dalam manajemen layanan TI adalah A. Manajemen risiko. B. Manajemen keuangan. C. Manajemen proyek. D. Manajemen sumber daya manusia. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah A. Salah satu aspek kunci dalam manajemen layanan TI adalah manajemen risiko. Manajemen risiko dalam konteks layanan TI mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan layanan TI agar dapat meminimalkan dampak negatif pada bisnis dan pengguna. Soal nomor 7. Salah satu tanggung jawab dari manajemen katalog adalah A. Menyusun laporan keuangan layanan TI. B. Menentukan kebijakan keamanan TI. C. Mengembangkan strategi bisnis TI. D. Menyediakan katalog layanan TI yang akurat. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah D. Salah satu tanggung jawab dari manajemen katalog adalah menyediakan katalog layanan TI yang akurat. Manajemen katalog bertanggung jawab untuk mendokumentasikan dan memelihara informasi mengenai layanan TI yang tersedia, termasuk deskripsi, harga, persyaratan, dan kebijakan yang terkait. Soal nomor 8. Salah satu tujuan dari manajemen layanan TI adalah A. Meningkatkan profitabilitas organisasi. B. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi. C. Meningkatkan kapasitas jaringan komunikasi. D. Meningkatkan kepuasan pengguna. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah D. Salah satu tujuan dari manajemen layanan TI adalah meningkatkan kepuasan pengguna. Melalui manajemen layanan TI yang baik, organisasi dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, sehingga pengguna merasa puas dan termotivasi untuk menggunakan layanan TI. Soal nomor 9. Salah satu langkah dalam proses manajemen katalog adalah A. Memprioritaskan permintaan pengguna. B. Mengembangkan kebijakan keamanan TI. C. Menyimpan data pelanggan dalam basis data. D. Menyusun anggaran operasional layanan TI. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah A. Salah satu langkah dalam proses manajemen katalog adalah memprioritaskan permintaan pengguna. Melalui proses ini, organisasi dapat menentukan prioritas layanan yang harus disediakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pengguna. Soal nomor 10. Salah satu komponen dalam manajemen katalog adalah A. Manajemen perubahan. B. Manajemen konfigurasi. C. Manajemen pengetahuan. D. Manajemen kapasitas. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah B. Salah satu komponen dalam manajemen katalog adalah manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi bertanggung jawab untuk mengelola informasi tentang konfigurasi aset dan komponen jaringan yang digunakan dalam penyediaan layanan TI, termasuk pemantauan dan pengendalian perubahan konfigurasi. Soal nomor 11. Salah satu keuntungan dari manajemen katalog yang efektif adalah A. Mengurangi risiko keamanan TI. B. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI. C.
Meningkatkan kecepatan respons layanan TI. D. Meningkatkan performa perangkat lunak. Pembahasan dari soal ini bahwa jawaban yang benar adalah B. Salah satu keuntungan dari manajemen katalog yang efektif adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI. Melalui manajemen katalog yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola dengan efisien aset dan sumber daya TI yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan nilai yang diperoleh dari investasi TI. Baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS dan P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.